McLaren kembali perpanjang catatan dominasinya musim ini dengan Oscar Piastri yang gantian menguasai GP Spanyol. Piastri yang raih pole position tampil tak tersentuh semenjak start, dan seperti biasa ia tampil klinis tanpa kesalahan untuk bisa amankan kemenangan kelimanya musim ini di Catalunya. Meski sempat diganggu oleh permainan strategi dari Red Bull dan safety car di akhir balapan, itu sama sekali tidak berpengaruh kepada penampilan Piastri. Ia menunjukkan ketenangan dalam memanajemen balapan yang sangat krusial dalam kemenangannya kemarin. Ia tahu kapan harus ulur waktu, kapan harus menjaga ban, dan kapan harus push untuk menjaganya dari ancaman strategi Red Bull yang berani saat balapan. Dengan kemenangan di Catalunya, Piastri berhasil kembali menjauh untuk amankan posisi puncak klasemen dari rekan setimnya sendiri, jadi 10 poin. Lando Norris sendiri selesaikan balapan di podium runner-up untuk melengkapi hari sempurna McLaren dengan capaian finish 1-2 ketiga mereka sepanjang 2025. Raihan ini juga buktikan kalau technical directive dari FIA soal flexi-wing tidak berpengaruh apapun bagi McLaren. Norris sempat kecolongan dari Max Verstappen saat start, namun keunggulan McLaren yang begitu besar di Catalunya membuatnya tak butuh waktu lama untuk ambil alih posisinya dengan salib balik Verstappen pada lap ke-13. Hadapi strategi agresif Red Bull yang lancarkan 3 kali pit kepada Verstappen, Lando Norris berhasil jadi tameng bagi Oscar Piastri ketika mereka lakukan pit stop terakhir. Walau secara balapan ia memang kalah dari Piastri, namun dari aspek tim, dia telah jalankan strategi dengan sangat baik untuk gagalkan strategi Red Bull yang sempat buat McLaren ketar-ketir. Meski hanya melawan Verstappen yang notabene seorang diri tanpa bantuan rekan setim, namun Red Bull sukses menekan McLaren dari segi strategi karena permainan agresif mereka di race kemarin. Sadar kalau undercut sangat kuat di Catalunya dengan degradasi ban yang tinggi, Red Bull putuskan memakai strategi 3 kali pit stop untuk memanfaatkan track position serta keunggulan ban demi melawan duo McLaren yang mobilnya lebih kencang. Pit stop pertama sukses buat Verstappen lancarkan undercut untuk ambil pimpinan lomba selama 6 putaran dan amankan track position. Pit stop kedua juga berhasil membuat pembalap Belanda itu berada dalam jangkauan undercut untuk berikan ancaman kepada Oscar Piastri. Namun sayangnya Red Bull terlalu cepat dalam melakukan pit stop ketiga karena terburu-buru serta melihat permainan pace dari Piastri yang cukup lihai. Piastri sempat perlambat laju mobilnya di awal stint kedua untuk hemat ban sambil melewati traffic overlap. Sampai kemudian ketika ia dapatkan clear air, Piastri bisa push untuk menjauh dari jangkauan strategi Verstappen yang buat Red Bull terburu-buru untuk lakukan pit stop. Verstappen pit ketiga lebih cepat, kemudian dimanfaatkan McLaren untuk langsung menyuruh Norris ikut pit di lap selanjutnya untuk dijadikan tameng bagi Oscar Piastri. Taktik ini berhasil mengcounter strategi agresif Red Bull tersebut dan berikan ruang bagi Piastri untuk pit di lap setelahnya tanpa kehilangan pimpinan balapan serta menjaga posisi 1-2 McLaren. Balapan kemudian mulai berubah jadi lebih panas setelah safety car muncul di fase akhir race karena mobil Kimi Antonelli yang lagi-lagi alami masalah mesin. Duo McLaren lakukan pit stop dengan ganti ke ban soft. Sementara Max Verstappen juga pit stop lagi untuk keempat kalinya, tapi Red Bull memberinya ban hard karena itulah satu-satunya ban yang bisa ia pakai. Ia sudah tidak punya set ban soft tersisa karena 3 set sebelumnya sudah dipakai di 3 stint yang berbeda. Praktis Verstappen hanya punya 1 set ban hard dan 1 soft bekas yang sudah dipakai selama 7 lap. Tim tak memiliki pilihan selain pasang ban hard kepada Verstappen ketika pit stop safety car yang membuatnya cukup heran dengan opsi yang diberikan tim. Otomatis ini buat posisi ketiga Verstappen menjadi terancam dengan Charles Leclerc dan George Russell yang memiliki ban soft dengan grip yang lebih bagus. Ketika restart, Verstappen langsung alami sliding ketika exit di tikungan terakhir dan disikat oleh Leclerc di lurusan untuk ambil posisi ketiga. Keduanya sempat senggolan di lurusan dan diinvestigasi setelah balapan. Namun Ray Stewart menilai ini hanyalah insiden biasa. Drama terjadi tak lama setelahnya di tikungan pertama dengan George Russell yang manfaatkan situasi untuk lakukan manuver kepada Verstappen dari sisi dalam. Manuver Russell yang agresif sedikit menyenggol ban depan Verstappen yang membuatnya buang setir untuk memotong sikin pertama dan dia pertahankan posisinya di depan Russell. Pada lap setelahnya, Verstappen diberi instruksi dari Red Bull untuk memberikan posisinya kepada Russell untuk menghindari ancaman penalti 10 detik. Mengingat overtake pembalap Mercedes tersebut sudah dihitung sah karena posisi ban depannya sudah melebihi spion mobil Verstappen di tikungan pertama.
Verstappen yang sudah kesal dengan kacaunya strategi Red Bull makin dibuat pundung oleh tim yang menyuruhnya tukar posisi dengan Russell. Ketika berniat berikan posisi ke Russell di tikungan kelima, pembalap Belanda ini tak disangka malah lakukan manuver dan nampak secara sengaja menabrak mobil pembalap Inggris itu di apex tikungan. Meski tak lama setelahnya, Verstappen berikan posisinya secara proper di tikungan 12, tapi insiden di tikungan kelima tersebut merupakan manuver kontroversial yang cukup untuk mengalihkan perhatian penonton. Rhys Stewart dengan cepat menginvestigasinya dan langsung mengganjar Verstappen dengan hukuman penalti 10 detik yang membuatnya turun dari posisi kelima ke posisi 10 di akhir balapan. Walau belum jelas apa maksud Verstappen menyenggol Russell di tikungan kelima, namun dari tayangan ulang cukup jelas kalau dia tidak punya intensi untuk berbelok. Entah disengaja atau hanya salah paham. Manuver Verstappen kemungkinan besar memang didasari oleh rasa frustrasi yang sudah dipendam dan menumpuk sepanjang akhir pekan. Mulai dari RB21 yang tidak perform sesuai harapan di Catalunya, lalu diobok-obok McLaren, kemudian strategi yang tak berjalan dengan pilihan ban ketika safety car, sampai kecolongan oleh Leclerc serta disuruh tukar posisi kepada Russell. Semua itu terakumulasi jadi satu dan memuncak pada lap ke-64. Apalagi setelahnya diketahui kalau Verstappen ternyata tidak perlu menyerahkan posisi keempatnya kepada Russell karena Rhys Stewart menganggap itu sebagai no further action. Walau manuver overtake Russell sah secara posisi mobil, namun dia tidak bisa kendalikan mobilnya ketika menyentuh apex karena dirty air dari mobil Leclerc di depannya, dan sebabkan Verstappen harus menghindar dengan memotong sikin. Red Bull yang takut Verstappen terkena penalti karena potong sikin seperti di Jeddah, memilih berhati-hati karena tak mau ambil resiko dengan menyuruhnya tukar posisi. Tapi ternyata eksekusinya berantakan dan Verstappen malah kena penalti 10 detik dari hal yang berbeda yang disebabkan oleh rasa frustrasinya sendiri. Meski rasa kesalnya disebabkan oleh Red Bull yang memang sedang kusut, tapi apapun alasannya, tindakan Verstappen kepada Russell tetap tidak bisa dibenarkan. Dan penalti 10 detik adalah hal paling ringan yang bisa ia dapat. Selain penalti waktu, Verstappen juga dapatkan tambahan 3 poin penalti ke lisensinya yang membuatnya sudah kumpulkan 11 poin dalam 1 tahun terakhir dan cuma terpaut 1 poin saja dari hukuman larangan balapan. Kusutnya Red Bull dan Verstappen setidaknya bawa berkah bagi Ferrari karena Charles Leclerc bisa finish di podium ketiga. Strategi Leclerc ketika balapan juga patut diacungi jempol karena pengorbanannya saat kualifikasi terbukti berhasil. Pembalap Monaco ini menyimpan 2 set ban medium untuk balapan dan mengorbankan 1 set ban soft yang seharusnya dipakai di kualifikasi. Alhasil Leclerc hanya punya 1 soft baru ketika masuk di sesi Q3, yang artinya dia cuma bisa lakukan sekali hot lap yang membuatnya hanya bisa kualifikasi di posisi ke-7. Tapi balapan Leclerc sudah berlangsung sangat mulus semenjak start karena dia bisa langsung naik ke posisi kelima pada lap pembuka. Sempat tertahan selama 8 lap di belakang Lewis Hamilton. Tim akhirnya berikan team order yang membuatnya bertukar posisi dengan Leclerc yang lebih kencang. Pace Leclerc memang terbukti cukup oke, dan set extra medium yang ia simpan bisa ia pakai untuk stint ketiga yang bisa amankan posisinya dari kejaran undercut Russell. Safety car di fase akhir balapan juga datang di waktu yang tepat karena ia bisa pit untuk ganti ke soft dan langsung manfaatkan kesalahan Red Bull yang berikan Verstappen ban hard untuk curi podium ketiga. Lewis Hamilton yang semula jalani balapan yang cukup oke, situasi mendadak berubah di stint kedua karena ia kehilangan sentuhan serta degradasi ban yang lebih tinggi dari Leclerc. Hamilton terpaksa harus jalani stint keduanya lebih lama dan baru masuk pit di lap ke-48 yang membuatnya terkena undercut dari Russell. Timing safety car juga datang di saat yang tidak tepat karena ia sudah kehilangan posisi dari Russell dan terpaksa memakai ban soft yang sudah cukup berumur di akhir race. Alhasil dia harus puas finish di posisi ke-6 usai disalip oleh Nico Hülkenberg beberapa lap jelang bubaran. Namun meski Hamilton finish di belakang Sauber, dengan capaian podium Leclerc itu sudah cukup untuk buat Ferrari naik ke posisi kedua klasemen konstruktor, melompati Mercedes serta Red Bull. Untuk kasus Hülkenberg, kami jujur saja masih terkagum-kagum karena Sauber tiba-tiba bisa sangat kompetitif untuk berebut posisi di barisan 10 besar. Hülkenberg yang gagal lolos di sesi Q1 selepas start bisa langsung menggebrak dengan naik ke posisi 10, memanfaatkan kacaunya 2 tikungan pertama. Dia memilih stay out selama mungkin dengan ban medium di stint kedua untuk bisa menjaga track position di barisan 10 besar, mengingat lawan-lawannya di barisan tersebut memilih strategi agresif dengan memakai 2 soft secara beruntun.
Tapi memang kalau sudah jatahnya, keberuntungan selalu datang di momen dan orang yang tepat. Tidak lolos Q1 membuat Hülkenberg memiliki satu ekstra ban soft yang masih baru untuk dipakai ketika safety car muncul, dan itu membuatnya berhasil menyalip Isaac Hadjar sekaligus Lewis Hamilton pada 6 lap penutup. Hülkenberg finish di posisi kelima dan bawa tambahan 10 poin berharga bagi Sauber di konstruktor. Isaac Hadjar sendiri meski turun satu posisi, tapi tak berpengaruh pada tren positifnya dengan selesaikan kualifikasi dan balapan di barisan 10 besar dalam 3 balapan secara beruntun. Pierre Gasly di belakangnya juga bisa kembali raih poin usai finish di urutan ke-8, walaupun itu tak membantu dari segi klasemen konstruktor Alpine yang masih terbenam di dasar. Fernando Alonso akhirnya berhasil pecah telur untuk raih poin perdananya musim ini dengan finish di urutan ke-9 pada balapan kandangnya sendiri. Tambahan 2 poin meski sedikit tapi cukup untuk jaga posisi Aston Martin untuk tidak semakin tenggelam. 1 poin terakhir dikoleksi oleh Max Verstappen yang turun dari posisi 5 ke posisi 10 akibat penalti 10 detik yang ia terima. Jadi apa momen favorit kalian selama race kemarin? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.